berkumpul melaksanakan kembali kegiatan MOP pengurus Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Quran untuk hari kedua yang bertemakan bersatu dalam membangun generasi yang berintegritas bersama pejuang Al-Quran dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam ruang virtual ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ustazah Saridatun Rahimah, SPDI, MPDI, selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati Kanda Fathur Razak, selaku Ketua 2021, beserta jajarannya 2021 yang insya Allah dirahmati Allah. Amin. Perkenalkan, saya Siti Raudah, Kak Gita Trisnawati selaku notulen pada materi kelima hari ini yang bertemakan manajemen lembaga pengajian dan pengkajian Al-Quran oleh Ustazah Saridatun Rahimah, SPDI, MPDI. Assalamualaikum Ustazah. Apa kabar Tian hari ini? Mohon maaf Ustazah, sekali lagi mic-nya belum dibuka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah akhirnya bisa bergabung lagi dan bisa bertemu dengan teman-teman LPPQ UIN Antasari Banjarmasin. Senang sekali karena memang banyaknya kegiatan yang memang tidak pernah ya kita berjumpa ya. Nah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi meskipun dalam keadaan virtual seperti ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum penyampaian materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada hari ini. Nama beliau Saridatun Rahimah, SPDI, MPDI. Beliau lahir di Banjarmasin tanggal 17 Juli 1988. Alamat Jalan Ahmad Yani, kilometer 8,7, Kertakhanyar, Kabupaten Banjar. Nomor telepon bisa dicatat 0852 5172 8510. Riwayat pendidikan beliau S1 Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2006 hingga 2010. Kemudian beliau melanjutkan S2 pada Pendidikan Islam IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2010. Selanjutnya pengalaman organisasi. Beliau pernah menjadi Wakil Ketua Asrama Putri 1 IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2006, Masya Allah. Selanjutnya, anggota PMII tahun 2007. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengurus LPPQ tahun 2008 dan bendahara di HMJ PBA. Luar biasa sekali ustazah kita pada hari ini. Dan selanjutnya langsung saja kepada ustazah, waktu dan tempat. Ini untuk share materinya bisa ini ya, tinggal mic-nya Kasari di share ya. Ada di sini satu tinggal. Bisa diulang lagi saja pertanyaannya. Ini untuk share materi. Jadikan host. Yang men-share-nya pian aja sudah bisa pian aja. Iya. Nanti akan dijadikan host oleh operator.
Oh ya, kirim dulu ke kalian kak. Langsung kirim aja bisa juga. Oh ya, oke. Ini bisa masuklah sudah tampilan slide-nya ke Zoom kita. Belum. Belum. Atau Kak Sari kirim ke kalian aja ya? Nggih, Ustazah bisa pian kirim ke Ya, narasumber bisa. yang Sip. Nah, ke Fatma. iya. Ke Fatma ya. Nih, Kak Sari kirim. Bentar. Atau sini ada kabar. Iya, Pak. Iya. Ya, audionya gimana? Audionya. Oke. Sembari menunggu materi di share, bisa kawan-kawan menyiapkan dulu alat tulisnya, buku dan pulpennya untuk mencatat materi kita pada hari ini. Iya. Sudah masuk? Halo? Halo? Ya, Ya. sip, sudah masuk. Ah,
Ya sudah, kita langsung saja ya. Mumpung mungkin karena jaringan ini filenya masih belum terkirim. Jadi Ustazah, bisa langsung ke Ya. Ya sudah, kita Ya. langsung ya, karena jaringan ini. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang Kak Sari, ya Kak Sari mungkin lebih senangnya dipanggil Kak Sari daripada Ustazah, rasanya rasa masa belum pantas ya. Meskipun kalian bilang Ustazah, tetap biasanya saya kembali ke Kak Sari bilangnya. Nah, jadi Kak Sari ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan pada pagi hari ini yang begitu istimewa. Karena istimewa kenapa? Karena sudah beberapa tahun ini Kak Sari ini pindah ke Pelai Hari. Ya, sekarang tugasnya di Pelai Hari setelah ikut CPNS kemarin. Nah, jadi pindah ke tempat tugasnya sekarang di Pabahanan. Nah, bagi yang tahu, Pabahanan daerah Pelai Hari sebelum Angsau. Nah, sekarang Kak Sari sudah tinggal di sana. Suaranya kedengaran tidak? Kedengaran saja Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ini ya. Nah, jadi Kak Sari bercerita sedikit. Jadi pada tahun 2006, nah itu tahun 2006 itu memulai kuliah di UIN, di IAIN pada masa itu masih IAIN. Tahun 2006 itu masih IAIN Antasari Banjarmasin. Itu pertama UKM yang paling diminati adalah LPPQ. Itu yang pertama diminati. Kenapa? Karena ada kajian apa namanya? Ada panggilan hati nurani sepertinya. Langsung kita cari LPPQ. Nah, jadi di LPPQ akhirnya bertemu dengan teman-teman yang seperjuangan, yang dulunya punya apa namanya nih, kita suka ngaji sama-sama. Nah, akhirnya kita berkumpul di situ. Dulu tidak ada masih tidak ada divisi tilawah, belum ada. Nah, tahun 2008 nah udah mulai banyak, ada divisi pengkaderan, ada divisi tilawah dan lain sebagainya. Nah, jadi perkumpulan yang sangat memberikan energi positif yaitu salah satunya LPPQ. Jadi kalian kuat-kuatlah di LPPQ karena ada Al-Quran di dalam sana. Jadi kalian memilih LPPQ sebagai naungan atau filter kalian dalam berorganisasi, ini sangat merupakan pilihan yang sangat luar biasa. Jadi fokuslah di LPPQ, kembangkanlah LPPQ, karena di LPPQ memberikan banyak berkah, memberikan banyak berkah bagi kehidupan kita. Jadi meskipun kalian misalnya nanti lulus, meskipun kalian nanti lulus dan mungkin belum menunggu datangnya pekerjaan yang tetap, nah maka berkah Al-Quran itu akan selalu ada. Nah, jadi itu diyakini sekuat mungkin, ya. Jadi selamat bagi kawan-kawan LPPQ, anggota pengurus yang telah terpilih pada tahun ini. Selamat bekerja untuk melaksanakan program dengan baik, ya. Sehat-sehat terus kalian semua. Nah, pada hari ini Kak Sari ingin menyampaikan, kita berbagi sharing bersama-sama terkait dengan manajemen dalam berorganisasi. Dalam organisasi ini yaitu Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Quran UIN Antasari Banjarmasin. Ya, slide berikutnya. Nah,
Pengertian manajemen. Manajemen ini merupakan suatu aktivitas yang berhubungan antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut tidak hanya dalam hal orang yang bekerja di suatu perusahaan saja, nah, melainkan mencakup tindakan-tindakan perencanaan lainnya. Nah, dalam hal itu yaitu organisasi LPPQ UIN Antasari Banjarmasin. Menurut para ahli, kata manajemen ini berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur sesuatu. Kata manajemen ini ada juga yang mengatakan ini berasal dari bahasa Italia, yang berarti mengendalikan. Nah, sama halnya yaitu untuk mengatur dan memanage sesuatu. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Perancis yang berarti kepemilikan kuda. Nah, menurut para ahli, ini menurut Mary Parker Pollet, manajemen berarti seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Misalnya untuk meraih segala sesuatu. Jadi mengatur sesuatu dengan mengendalikan orang lain. Kemudian menurut Ricky W. Given, ini menyebutkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta pengontrolan sumber dayanya untuk mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada menurut ahli Duff namanya, menyebutkan bahwa manajemen itu adalah, ini di slide berikutnya bisa dibuka, pencapaian tujuan organisasi itu dengan cara yang efektif melalui perencanaan pengorganisasian dan pengawasan sumber daya organisasi. Dan menurut SPH Sibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, ini dapat disimpulkan pada slide berikutnya, sehingga manajemen itu berarti pada prinsipnya merupakan sebuah proses. Nah, jadi sebuah proses poin pertama untuk mengatur kegiatan pengaturan. Nah, untuk mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan yang optimal sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tujuan yang diharapkan tersebut akan berhasil dengan baik apabila kemampuan manusia yang terbatas itu baik pengetahuan, teknologi, kemudian skill maupun waktu yang dimiliki itu dapat dikembangkan dengan membagi tugas pekerjaannya. Jadi wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain sehingga secara sinergis dan simbolis mutualisme itu dapat membentuk kerjasama yang baik. Nah, jadi manajemen ada 4 poin, ada proses, merupakan proses untuk mengatur, untuk mencapai tujuan dengan catatan SDM dan SD lainnya dimiliki dan dapat dikembangkan. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tadi sudah kita bahas tentang pengertian manajemen dan istilah manajemen. Selanjutnya kita akan ke slide berikutnya tentang organisasi, karena yang dibahas adalah manajemen organisasi. Nah, jadi tidak lengkap rasanya jika kita tidak tahu apa itu pengertian dari organisasi tersebut. Menurut Stoner, mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpinnya untuk mengejar tujuan bersama. Kemudian menurut James Imoni, ini mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan.
Selanjutnya menurut Chester berpendapat bahwa organisasi ini merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang maupun lebih. Dan menurut Stephen mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja sama atas dasar yang relatif untuk mencapai sebuah tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Nah, dari situ kita akan gabungkan manajemen dalam sebuah organisasi khususnya. Dalam hal ini kita LPPQ, UIN Antasari Banjarmasin pastilah harus memiliki manajemen yang baik. Supaya apa? Agar tujuan yang kita inginkan, yang jelas yang terkandung pada visi misi LPPQ itu dapat terwujud. Nah, Kak Sari mau tanya dulu nih, ada yang ingat tidak apa visi dan misi LPPQ? Ayo nih ketua nih, mana ketua? Nih ketuanya siapa ya? Ya, siapa nih? Ibu Kasari ini nih, Kasari lempar nih ke moderator. Ke host, siapa nih ketua LPPQ atau sekretaris atau wakil ketua atau bendahara? Siapa yang masih ingat visi dan misi LPPQ ini sudah dibahaskan pada saat pemilihan ketua biasanya, ketua umum? Iya tidak? Fatma? Nisa? Ini yang mau WA Kasari ini yang Ibu ingat apa namanya nih? Ada? Ibu Kasari tunggu nih sampai detik kelima. Kasari panggil yang tidur-tidurnya atau yang lagi jalan atau yang lagi ngambil buku atau yang lagi ngambil kopi, Kasari panggil nih. Ayo, ada yang masih ingat? 5, 4. Nah, ada Saiful Anwar nih yang mau berucap aja. Lima. Ya, Saiful. Ya, Saiful, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di rumah kah? Di kantor kah? Di sekolah? Atau di kamar? Di rumah. Iya. Apa visi misi LPPQ, Saiful? Ulun ingat visinya aja, Ustazah. Iya. Apa? Oh, misi. Ya. Misi LPPQ UIN Antasari Banjarmasin diantaranya wadah untuk menjalin silaturahmi dan sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wadah penyaluran potensi, minat dan bakat mahasiswa mahasiswi melalui pengembangan, pembinaan, pelatihan dan pengkajian Al-Qur'an. Iya. Itu aja Ustazah ingat. Iya, ada yang mau menambahkan? Ibu ini masih ada 3 apa namanya? Terima kasih banyak Saiful Anwar ya. Nah, ini masih ada angka 3 sebelum 1. Ada yang mau menambahkan? Nah, ayo Saiful. Kak Sari mau tanya dulu sama Saiful. Ini ketuanya di pengurus sebagai apa? Sebagai koordinator, Ustaz. Iya, koordinator apa? Koordinator tajwid, tilawah, tahfiz, pengkajian, mengkader atau husada? Ayo. Tahfiz. Masya Allah. Iya, terima kasih banyak, Saiful. Ayah, sekarang Ibu Kak Sari mau tanya nih. Kepada ketua umumnya mana nih, ketua umum? Ini biasa, Kak Sari biasanya. Nah, mana nih? Tiga, 2.
Ya, satu. Ya, kita cukupkan saja dulu. Mungkin karena jaringan dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa LPPQ merupakan wadah silaturahim juga. Kemudian juga sebagai wadah untuk menggali potensi. Nah, juga sebagai wadah untuk menggali potensi minat bakat dalam pengajian dan pengkajian Al-Quran. Nah, juga untuk sebagai wadah untuk membentuk. Nah, itu yang penting, membentuk akhlakul karimah berdasarkan Al-Quran, ya. Nah, jadi dari situ kita tahu bahwa tujuan kita ber-LPPQ itu adalah itu. Maka itu yang akan kita capai. Bagaimana program-programnya agar sesuai dengan visi misi tersebut. Nah, dari situlah pentingnya manajemen organisasi agar tujuan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, jadi mungkin tujuan itu akan tercapai, namun belum tentu efektif maupun efisien karena kalian sesuai dengan periode masing-masing, sesuai dengan periode atau per tahun kalian ini pengurusnya. Nah, nanti akan diteruskan ke periode berikutnya dengan pengurus yang lain. Nah, kemudian ini manajemen organisasi terdiri dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen sendiri berarti pemrograman, kemudian cara atau rencana terhadap sesuatu, atau tadi dijelaskan sebelumnya bahwa disebut dengan proses. Nah, sedangkan organisasi tadi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan atau sistemnya. Nah, jadi kalau misalnya manajemen itu prosesnya, sedangkan organisasi itu adalah sistemnya atau kendaraannya untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dengan keberadaan manajemen ini diharapkan kinerja yang diberikan sumber daya manusia itulah dapat lebih efektif untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, dengan keberadaan manajemen ini juga diharapkan dapat membentuk kerjasama yang baik sehingga tujuan organisasi dapat lebih cepat tercapai. Ya, kita lanjutkan kepada fungsi manajemen organisasi LPPQ. Nah, ini yang catat ya. Ini Ibu poin-poinnya saja, kalian tadi diberikan waktu untuk membawa buku catatan dan pulpen ya. Fungsi organisasi LPPQ. Nah, fungsi dari manajemen ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Di mana tahapan-tahapan tersebut tentunya memiliki fungsi tersendiri untuk tercapainya sebuah tujuan. Nah, berikut di bawah adalah berbagai fungsi di manajemen dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu adalah planning. Yuk, planning, segala sesuatu harus direncanakan. Jika tidak direncanakan, jika ada terjadi akibat, kita akan blank untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, planning juga disebut dengan fungsi perencanaan yang menyiapkan kegiatan dalam organisasi. Bagian yang ini cukup penting karena memang sebuah rencana harus digarap dengan matang. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kebingungan akan tujuan di masa yang akan datang. Fungsi perencanaan ini juga sangat berguna untuk menentukan anggaran dari sebuah kegiatan organisasi, baik itu untuk kegiatan yang rutin maupun kegiatan yang tidak rutin. Maka dari itu, tiap organisasi tidak asing lagi dengan istilah rapat nih, rapat, dan rapat. Yang pertama mungkin ada rapat ARD ya, tentang pembahasan AD, ART. Nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LPPQ ya, ini biasanya dirumuskan apa itu tujuan, apa itu landasannya. Ini biasanya di awal tahun saat penentuan ketua baru. Kemudian juga yang kedua ada rapat bulanan. Nah, ada rapat per divisi, ada rapat persiapan saat kegiatan-kegiatan besar atau kegiatan-kegiatan program kerja lainnya. Kemudian juga ada rapat evaluasi. Nah, kemudian yang kedua, ini ada LED. LED memiliki
arti sebagai fungsi pengarahan. Setelah memiliki fungsi perencanaan, manajemen satu ini juga memiliki fungsi pengarahan. Fungsi satu ini sangat bermanfaat untuk mengarahkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini misalnya direncanakan bahwa MTQ LPPQ akan dilaksanakan misalnya pada tanggal 15 April. Nah, di pengarahan ini akan lebih terfokus lagi. Jadi, setelah direncanakan, kita sudah menemukan siapa narasumbernya, siapa saja pesertanya, berapa anggarannya, berapa siapa saja yang ikut dan lain sebagainya, di mana tempatnya serta waktu dan tempat di mana dilaksanakannya. Jadi sudah ada rincian kegiatan, ya, pengarahannya seperti itu. Sehingga apapun yang dilakukan terarah dan tidak keluar dari apa yang sudah direncanakan. Selain itu, fungsi yang satu ini juga akan semakin mempermudah dalam mencapai tujuan, karena semua kegiatan menjadi terarah. Jadi kalau misalnya sudah kita rencana awal banyak, nah ini terfokus dalam satu kegiatan saja dan tidak kemana-mana pengarahan. Kemudian kita lanjutkan kepada fungsi yang ketiga, untuk manajemen organisasi itu perlu adanya controlling atau pengawasan. Tentunya yang satu ini bisa juga disebut dengan kontrol. Tidak jauh berbeda dengan fungsi pengarahan sebelumnya. Fungsi yang satu ini berguna untuk mengawasi setiap kegiatan agar selalu sesuai arahan. Sehingga sewaktu-waktu terjadi hal di luar arahan tersebut, maka akan lebih cepat tertangani. Nah, jika terjadi kesalahan yang tidak diinginkan pun, ketua organisasi dapat segera mengambil tindakan. Sehingga fungsi yang satu juga dapat menipiskan tingkat terjadinya sebuah kesalahan. Nah, jadi misalnya sudah dilihat apa aja kira-kira kendala yang terjadi. Nah, kalau misalnya kegiatan ada di outdoor. Nah, kalau hujan bagaimana? Kita harus sediakan tempat yang ada di misalnya yang jadi penggantinya, misalnya harus ada tempat. Kalau misalnya lagi ada narasumber kira-kira ini datang, harus ada nih sumber pengganti agar tetap pelaksanaan tetap terjadi. Nah, yang keempat, ada organizing atau pengaturan. Fungsi pengaturan ini diharapkan pemimpin organisasi ini dapat merencanakan dan memberikan kebijakan yang efektif, sehingga membuat kinerja para sumber daya manusia ini juga akan menjadi lebih baik. Dengan kata lain, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan kriteria yang dimiliki dengan sumber daya manusianya. Misal, ingin membuat kegiatan yang bersifat misalnya ingin membuat kegiatan yang bersifat pemasaran, maka bagian yang ditunjuk adalah bagian humas atau pemasaran yang bisa untuk cari yang pendiam. Nah, maka produk yang kita jual itu tidak akan bisa laris. Nah, jika perorganisasian dilakukan dengan baik, maka kemungkinan hasilnya pun juga akan baik. Nah, jadi misalnya pada saat kegiatan pelatihan. Nah, pelatihan misalnya divisi harus sesuai nih, yang memberikan materi ini harus orang yang memang misalnya dalam segi bawah. Nah, maka orang yang materi yang narasumber yang memberikan juga harus bisa tilawah agar segala sesuatunya menjadi maksimal. Nah, kemudian untuk manajemen organisasi, fungsi yang berikutnya adalah harus adanya motivation atau pemberian penghargaan. Nah, motivasi tentunya juga sangat turut mengambil andil ya, yang sangat besar untuk sebuah keberhasilan organisasi, karena dengan sumber daya manusia yang termotivasi, maka akan semakin meningkatkan kinerjanya. Nah, motivasi tersebut dapat berupa pemberian penghargaan anggota yang terbaik.
Nah, jadi misalnya ada anggota misalnya yang sudah hafal misalnya 5 juz. Nah, perlu misalnya ada motivasi, ada pemberian hadiah atau pemberian reward kepada mereka. Nah, misalnya apa gitu ya. Maka hal tertentu akan membuat orang anggota lain menjadi semakin termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Nah, misalnya pada saat rapat nih, ada yang rajin hadir tanpa harus ditunggu dia sudah hadir. Nah, maka ketua PPK ini perlu memberikan reward kepada pengurus yang seperti itu karena memberikan teladan bagi yang lain. Nah, seperti itu. Karena semua anggota akan berlomba-lomba menjadi yang terbaik, maka tentunya akan mempermudah tercapainya suatu tujuan dalam sebuah organisasi. Kalau kita lanjutkan kepada fungsi staffing atau perekrutan. Nah, fungsi yang satu ini berguna pada saat merekrut anggota baru. Nah, jadi ada divisi yang khusus melihat bagaimana perkembangan para anggota-anggotanya. Nah, jadi kalau dilihat, oh ini lebih kepada dominannya nih Komandir Banar nih. Ini bagus nih ke Umas. Atau orangnya nih bagus bisa suka warawiri. Nah, bagus ke Humas. Atau orangnya ini telaten atau apa. Orangnya ini bisa tilawah. Oh, kita masukkan aja kayaknya bagus nih ke bagian atau ke anggota bagian tilawah atau ke tahfiz atau ke mana? Ke tahsin. Oh, ini orangnya bisa bisa mengatur dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin bisa masuk ke pengkajian atau pengkaderan dan lainnya. Nah, jadi itu sudah ada di pikiran bahwa anggota-anggota ini masuk ke bagian mana-mana. Kemudian kita lanjutkan ke time management. Manajemen waktu juga sangat penting ya, karena dengan manajemen waktu diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang efektif dari para anggota. Selain itu, supaya tujuan dari sebuah organisasi tercapai tepat pada waktunya, tentunya juga melatih anggota agar menjadi pribadi yang tepat waktu. Jadi kalau rapat jangan berlambat-lambat. Ini kenapa jadi berlambat-lambat? Karena pertama tidak ada sanksi. Yang kedua ada yang dicontohnya. Ketiga umpat-umpatan. Nah, jadi harus ada teladan yang diikutinya. Jadi kalau misalnya kita mengundang rapat, sedangkan yang mengundang itu terlambat, itu akan menjadi contoh utama nih, dan akan berlanjut ke rapat-rapat berikutnya. Jika selama tidak ada sanksi, itu akan berkelanjutan dan akhirnya tujuan yang akan dicapai pun menjadi lebih terhambat. Ya. Kita lanjutkan kepada tujuan manajemen organisasi. Bisa di slide berikutnya. Sama seperti fungsinya, manajemen satu dengan efisien. Sehingga dalam eksistensi organisasi tersebut dapat berjalan lancar dalam kurun waktu tertentu. Karena tanpa adanya manajemen organisasi, maka sebuah organisasi bisa mengalami berbagai macam kesulitan. Nah, berikut ini Ibu sampaikan beberapa tujuan dari manajemen organisasi tersebut. Yang pertama, ini membentuk koordinasi yang baik. Tujuan untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif ini diperlukan koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik ini dapat didapatkan dengan adanya manajemen dalam sebuah organisasi. Karena dengan adanya manajemen tersebut, maka semua pekerjaan akan lebih terarah dan terkoordinasi. Selain itu, dengan membentuk koordinasi yang baik antar individu maupun divisi, juga dapat melancarkan lancarnya sebuah organisasi. Nah, maka dari itu ada kepengurusan organisasi, struktur organisasi, mana itu siapa pelindungnya, siapa penasihatnya, penanggung jawab,
kemudian pembina, ada dewan senior. Dewan senior nanti kalau misalnya ada masalah apa-apa bisa didiskusikan. Nah, kemudian ada ketua umum apabila berhalangan. Nanti ada juga penggantinya, makanya disediakan wakil ketua umum 1, wakil ketua umum 2, kemudian sekretaris, bendahara, dan beberapa macam divisi-divisi untuk bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Nah, itu untuk bertujuan untuk membentuk koordinasi yang baik. Jadi tidak semuanya ke ketua. Jadi harus selesaikan dulu per divisi. Nah, baru saat kebijakan, baru nanti turun ketuanya. Yang kedua, ini menetapkan kinerja efektif, untuk menetapkan kinerja yang efektif. Sama seperti halnya tujuan dasarnya, yaitu mewujudkan tujuan organisasi dengan efektif. Untuk mewujudkan tujuan dengan efektif, maka juga diperlukan kinerja yang efektif pula. Dengan kinerja yang efektif dan terarah, maka tujuan dari organisasi juga akan lebih mudah tercapai. Jadi dalam pembagian tugas, usahakan sesuai dengan keahliannya masing-masing, katanya. Misalnya yang bagus tilawah, tadi si Yogianya tempatkan di posisi divisi tilawah. Kemudian yang kata Ibu suka warawiri, nah maka si Yogianya tempatkan di posisi humas atau sebagainya ya. Nah jadi sesuaikan sesuai bakatnya, sesuai kesukaannya. Jadi tawarkan dulu, mau pilih mau masuk di bidang mana. Nah, jadi kita bisa memutuskan. Ketua mungkin bisa memutuskan masuk ke divisi mana, divisi ini, divisi ini. Tapi sampaikan dulu ke pribadinya mau kemana. Jadi agar dia nanti pada saat bekerja dia tulus hatinya. Jadi kreativitasnya timbul. Jadi tidak mesti harus disuruh pada saat melaksanakan tugasnya. Jadi dia mengerjakannya dalam keadaan suka hati. Jadi tanpa paksaan. Kemudian tujuan manajemen organisasi ini bertujuan juga untuk membentuk lingkungan yang nyaman. Untuk membuat kinerja yang efektif, maka harus ciptakan lingkungan yang nyaman tersebut. Karena dengan lingkungan yang nyaman, ini dapat membuat anggota menjadi semangat untuk melakukan pekerjaan. Selain itu, lingkungan yang nyaman juga membuat segala permasalahan dapat didiskusikan dengan baik. Nah, jadi seperti halnya tadi misi LPPQ yaitu untuk menjadikan wadah silaturahim. Nah, ini penting sekali. Jadi jadikan kawan-kawan pengurus. Nah, ini seperti dingsanak, seperti saudara. Kalau misalnya pada rapat, bawa aja makanan. Nah, bawa makanan, misalnya gorengan kah, 10-20 ribu, insya Allah habis. Nah, jadi itu buatlah suasana menjadi menyenangkan. Jadi jangan dianggap orang lain, itu anggap saudara sendiri. Insya Allah itu teman-teman atau sesama pengurus itu akan menjadi lebih akrab. Nah, itu akan membuat lingkungan kita jadi nyaman, sehingga program-program yang dilaksanakan di LPPQ ini akan lebih menyenangkan, bukan beban bagi kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Cara agar organisasi dapat berjalan efektif. Caranya, yang pertama, ini harus memahami organisasi tersebut. Kata kuncinya adalah apa dan mengapa ada organisasi ini. Atau dengan kata lain, apa dan mengapa ada LPPQ ini. Hal inilah yang harus diketahui oleh seluruh komponen organisasi tersebut. Apa tujuan dari LPPQ, mengapa berdiri, visi dan misi sudah seharusnya menjadi roh dalam setiap komponen yang ada di dalamnya. Maka dari itu, penting sekali kepada seluruh pengurus maupun anggota LPPQ itu mengenal hal-hal tersebut. Salah satunya yaitu melalui MOP ini. Selain nanti akan berlanjut ke lain-lainnya. Kedua, dorongan kuat dalam berorganisasi. Nah, dorongan kuat yang ada dalam organisasi merupakan program yang sudah selayaknya dilakukan dengan gairah,
yang dalam agar memperoleh hasil yang maksimal. Ini harus ada dorongan ya. Misal, kita ikut bergabung di LPPQ dengan tujuan untuk memperdalam Al-Quran, atau memperbaiki bacaan, atau memperbanyak hafalan, atau juga dapat masuk di LPPQ ini bahkan untuk membentengi saat berada di. Nah, karena dengan orang tua, benteng yang kuat untuk menghindari perlindungan lingkungan baik. Akhirnya menjadi baik pula kitanya dengan berbagai UKM kita win. Begitu banyaknya, jelas mahasiswa perlu membentengi diri dari yang dirasa menakutkan. Nah, mungkin saja ada niat ikut organisasi PPQ itu dengan tujuan seperti itu. Maka itu dipertahankan. Jadi saat misalnya kita lagi boring atau apa, kita akan kembali kuat. Oh, ini aku tujuan PPQ adalah seperti ini. Itu harus diketahui dorongan kita untuk mengikuti organisasi tersebut. Nah, jika itu kita sudah bulat dengan tujuan, maka kita akan mencapai atau mencintai organisasi yang kita ikuti tersebut. Kemudian yang ketiga, ingatkan semua komponen untuk ingat pada kompas organisasi. Kompas organisasi adalah visi organisasi itu sendiri. Jika semua komponen telah mengetahui hal ini dengan baik, maka organisasi akan semakin baik dan solid. Karena tujuan mereka sudah diketahui oleh organisasi tersebut. Yang keempat, selalu mencari cara kreatif untuk memajukan organisasi. Ini yang tadi kembali ke atas, harus dia ditempatkan di posisi yang sesuai dengan keinginannya, sehingga kreatif itu muncul. Nah, kreativitas adalah hal yang tertinggi dalam proses pembelajaran. Sudah selayaknya produk yang dihasilkan dalam organisasi haruslah memiliki nilai yang tinggi atas dasar demi kebaikan semua orang. Misalnya seperti ini, saat masa pandemi ini tidak bisa dilakukan tatap muka, maka pengurus organisasi sudah amat kreatif dengan melaksanakan MOP secara daring ini. Nah, meskipun tidak tatap muka, namun proker LPPQ di periode ini tetap berjalan dengan lancar dan semoga terus dapat mengambil manfaat baiknya. Setiap sikap kreatif ini yang harus terus ditanamkan dalam berorganisasi. Nah, jadi meskipun daring, tetap program jalan, ya. Kemudian yang kelima ya, kuatkan semua komponen. Hal penting dalam organisasi merupakan salah satu penentu kesuksesan dalam organisasi untuk berkembang. Jika hal ini dikerjakan begitu penting, maka semuanya akan waspada dan berhati-hati serta sadar penuh dalam rapat. Selalu tanamkan kebersamaan, kekompakan, selalu diberi motivasi yang baik pada organisasi kita. Karena jadi kita harus sadar bahwa kita tujuan masuk LPPQ ini adalah ini, maka itu harus dikuatkan. Seperti halnya dari Hajjaj bin Minhal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Nah, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu yang, aku nih LPPQ ini di sini berkahnya. Nah, jadi aku harus harus kuat di LPPQ. Nah, yang mengajarkan Al-Quran adalah orang-orang yang sebaik-baiknya manusia. Kemudian juga menyebutkan bahwa sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang mengajarkannya. Inna abdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah, dalam dua hadis ini terdapat yang sangat luar biasa dan akan menguatkan motivasi kita, menguatkan giroh kita untuk selalu berorganisasi akan menjadi lebih meningkat. Kemudian yang bagian kedua, ini ada mendesain organisasi secara optimal.
Nah, di slide berikutnya itu disampaikan mendesain organisasi secara optimal. Yang pertama itu uraikan ringkasan program organisasi. Nah, ringkasan program organisasi itu harus diketahui oleh setiap komponen organisasi. Hal ini berkaitan agar tumbuhlah kejelasan program yang akan dikerjakan. Jadi setiap definisi itu tahu kerjaannya apa. Jadi itu diringkas. Nah, jadi sudah tahu tugas. Kemudian yang kedua, menyatukan program setiap komponen organisasi. Program buat itu harus disatukan agar timbul gambaran besar untuk menjadi organisasi yang besar dan solid. Mustahil kegiatan LPPK itu bisa bergabung dengan organisasi lainnya. Selain memberikan refresh juga akan menjadikan LPPK menjadi lebih besar dan solid. Nah, gabung misalnya dengan UKM apa, nah gabung. Kemudian yang ketiga, mencatat sebuah perubahan. Mencatat perubahan yang dibutuhkan, ada perubahan harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik, serta disebarkan individu organisasi dan dievaluasi dengan memberikan tindak lanjut yang benar. Keempat, ini belajar dari organisasi lain yang sejenis, itu penting. Tidak menutup kemungkinan semua komponen organisasi itu dengan komponen yang sejenis dalam organisasi yang lainnya. Nah, hal itu tentunya dapat menimbulkan hal baru untuk kemajuan organisasi kita. Seperti halnya studi banding LPPK ke UIN lain, misalnya nah, atau bisa juga saat jalan-jalan ke gedung Ikroka, ke mana namanya dapat kita ambil, kemudian bisa diterapkan di organisasi kita. Komponen organisasi. Penilaian merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap komponen. Nah, persoalan dari A sampai Z harus diketahui oleh pimpinan organisasi. Semua masalah menjadi lebih terang dan mudah untuk mencari solusinya. Nah, ini penting kepada ketua organisasi. Saat rapat, usahakan beri kabar 1 minggu lebih dulu. Atau setengah bulan sebelumnya, sebelum hari H. Maksudnya, jangan dadakan, ya. Utarakan maksud rapat serta buat poin-poin yang ingin hal ini dilakukan semua komponen rapat itu akhirnya siap. Jika rapat sudah siap, komponennya sudah siap, maka masukan dari pihak teman-teman dan kendala-kendala yang dihadapi itu akan mudah terselesaikan. Nah, terakhir ini mempertimbangkan program kerja secara optimal. Program kerja yang dilaksanakan harus dievaluasi dan diberi masukan untuk dipertimbangkan demi kemajuan organisasi tersebut. Nah, jika dirasa perlu untuk menambahkan program, nah ini untuk menambahkan program atau menghapus program kerja yang dianggap kurang pas, maka lakukanlah selama itu dibicarakan dan dipertimbangkan secara bersama. Nah, demikian mungkin penyampaian dari Kak Sari sampaikan. Kiranya dapat diambil manfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, Kak Sari kembalikan kepada host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi penyampaian materi oleh yang sudah sangat luar biasa. Kemudian kita memasuki sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kawan-kawan pengurus yang ingin bertanya untuk membuka mic dan kameranya.
Sekali lagi kepada kawan-kawan pengurus yang ingin bertanya dipersilakan untuk membuka mic dan kameranya. Ini dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Ingin bertanya kepada Ustazah, kan tadi ada membahas masalah planning atau rencana. Nah, jadi bagaimana sikap kita, misalkan rencana kita atau planning kita itu maksudnya gagal atau terkendala dan sebagainya. Nah, bagaimana Ustazah? Terima kasih. Iya. Dipersilakan kepada Kak Sari untuk menjawab pertanyaannya. Ulang lagi pertanyaannya dari bagaimana jika planning yang kita rencanakan itu gagal? Iya. Terima kasih banyak kepada Muhammad Azhar ya. Azhar. Jadi sikap kita jika rencana kita itu misalnya sesuai harapan, yang pertama adalah tetap optimis ya. Tetap optimis, artinya jangan putus asa. Nah, jadi tetap semangat. Jadi tetap semangat, jangan optimis dan jangan putus asa itu adalah hal yang pertama yang harus kita sikapi. Jadi segala sesuatu itu ada terkadang sudah rencana memang kita optimalkan sekuat tenaga. Tapi pada saat rencana itu tidak terwujud, maka kita yang pertama sikap yang harus kita lakukan adalah harus tetap optimis, jangan putus asa, dan apa kata Ibu tadi, tetap optimis, jangan putus asa, dan tetap semangat. Nah, itu adalah kunci yang pertama. Jika kita putus asa, maka segala otak ini tidak nerima lagi segala bentuk masukan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak akan menerima lagi masukan atau dari kawan-kawan kita yang di sekitar kita. Nah, tapi pada saat kita tetap optimis, tidak putus asa dan tetap semangat, kita akan mendapat jika ada masukan ke kita akan menerimanya dengan baik. Kemudian yang kedua, maka dari itu untuk meminimalisir rencana yang telah kita gagal tadi, maka harus ada pada saat planning tadi ada beberapa cadangan yang harus kita laksanakan. Misalnya seperti tadi pada saat rapat, misalnya kita ada rencana untuk melaksanakan kegiatan A. Ternyata tidak bisa dilaksanakan karena adanya COVID. Maka caranya harus mencari opsi yang kedua. Nah, itu harus dibicarakan pada saat rapat tersebut, pada saat rapat perencanaan tersebut. Nah, jadi pada saat rapat itu jangan fokus kepada sesuatu yang akan dilaksanakan saja. Pikirkan segala sesuatu yang apabila tidak terjadi, jadi pikirkan segala kendala-kendala seminimal mungkin. Jika tidak adalah tetap optimis, kemudian jangan putus asa dan tetap semangat. Karena jika dengan 3 prinsip tadi, masukan yang ada di sekitar kita itu akan diterima dengan baik oleh otak. Sehingga akan dapat terselesaikan sebuah masalah tadi. Kemudian untuk mengantisipasi rencana jika tidak tercapai,
maka perlu adanya opsi yang sudah jauh-jauh hari kita saat rapat, seperti minimalisir rencana-rencana yang nantinya akan tidak tercapai. Ya, mungkin seperti itu saja. Kita lanjutkan ke host. Gimana Azhar? Kiranya bagaimana Kak Azhar? Apa sudah diterima? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya lagi bisa telepon dan kameranya kepada kawan-kawan pengurus kami. Mungkin dari akhwatnya lagi yang ingin bertanya dipersilakan. Meskipun resen. Ya, kepada Kak Rizky Kurniawan. Dipersilakan. Ya, cek mungkin suara ulun kedengaran lah. ya kedengaran. Rizky. Sebelumnya, Ini Rizky yang mau WA Ibu ya? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada moderator dan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin pertanyaannya sedikit sederhana. Tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan manajemen organisasi. Nah, mungkin yang ulun soroti itu pada poin kedua, yaitu menetapkan kinerja yang efektif. Misalkan dalam organisasi, mungkin bagaimana caranya kita menyikapi salah satu anggota dari kita itu yang tidak bekerja dengan efektif pada maksimal. Nah, itu mungkin sekian. Terima kasih, Bu. Cara menyikapi orang-orang yang kinerjanya tuh kurang bagus, ya gitu. Terima kasih kepada Kak Rizky pertanyaannya. Belum ulangi, bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang kinerjanya kurang bagus atau mungkin kurang aktif ya Kak dalam organisasi. Iya. Iya, betul. Bahkan kepada Kak Samuel. Iya, terima kasih banyak Rizky. Ini bagaimana cara menyikapi kinerja ya salah satu pengurus yang kinerjanya kurang bagus. Ini sering kita alami ya. Visi pasti ada yang bekerja, ada yang tertumpuk kerjaannya biasanya ke satu orang. Kemudian ada yang hadir aja tapi tidak ada. Ada beberapa, jadi tidak satu atau dua divisi aja, mungkin ada beberapa banyak divisi yang ketemu dengan orang seperti itu. Yang pertama, itu perlu adanya pembagian tugas oleh ketua divisi. Nah, atau ketua, misalnya ini lebih ke divisi ya, Ibu Kasari sampaikan ini lebih ke divisi. Nah, jadi kan kalau misalnya ketua jelas sudah memberikan pembagian tugas. Ada yang bendahara, jelas tujuannya, jelas fungsinya yaitu mengelola keuangan organisasi. Kemudian sekretaris, jelas tujuannya, fungsinya adalah untuk mencatat atau mendokumentasikan segala sesuatu yang terjadi pada berorganisasi. Selanjutnya, nah, yang terjadi seperti biasanya ini terjadi pada saat anggotanya banyak. Misal per divisi ada ketuanya,
anggotanya misalnya banyak. Nah, ini ada beberapa teman yang kita temui yang kurang bekerja. Nah, itu kita harus tahu dulu alasannya. Yang pertama mungkin karena dia merasa jadi yang pertama ini harus adanya pembagian kinerja yang sesuai. Jadi harus ada porsi kerja masing-masing. Jadi kita menyikapinya, jadi harus diberi pekerjaan yang sesuai. Misalnya per divisi tadi, ada ketuanya. Nah, ketua divisi ini harus membagi pekerjaan, harus membagi tugas ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi jangan sampai dilakukan pendoublingan tugas. Misalnya dalam kepengurusan itu ada 4 orang, misalnya dalam anggota divisi itu ada 4 orang. Nah, apabila yang pertama misalnya tugasnya A, tugasnya B, yang kedua tugasnya C, yang orang keempat tugasnya D. Nah, jangan sampai yang pertama itu mengerjakan tugas yang kedua. Lakukan dulu tugasnya, kecuali dia perlu bantuan. Baru kita kerjakan. Itu bukan berarti tidak saling tolong-menolong, bukan berarti seperti itu. Itu mencoba atau membuat agar dia bertanggung jawab dengan tugasnya. Kemudian untuk menyikapi apabila jika terjadi hal-hal seperti itu, bila kita melihat atau menemukan teman yang kinerjanya yang tidak pas atau yang tidak bekerja sama sekali, maka caranya yang pertama nanti dipanggil oleh penanggung jawab divisi tersebut. Agar kenapa? Jika tidak ada sanksi, maka perlakuan seperti itu akan terus terjadi. Nah, jadi yang pertama itu harus adanya untuk menyikapi. Sebelum menyikapi itu harus adanya persiapan untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu. Yang pertama adalah pembagian porsi tugas masing-masing. Yang kedua itu berusaha untuk memberikan dia ruang untuk bekerja, untuk melakukan tugasnya masing-masing. Jadi dengan artian, jangan membantu ya, bukan artian tidak langsung membantu, kecuali dia perlu pertolongan kita. Itu adalah bentuk kita menghargai tugas. Menghargai dia untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh ketua. Ketiga, itu tadi, jika itu porsinya dia tadi masih tetap tidak dikerjakan, maka beri sanksi oleh yang tadi. Masih belum mempan pada saat menasihati atau maka bisa dilaporkan ke berwenang lagi atau ke ketua umum dan lain sebagainya. Nah, mungkin di situ perlu ada pendekatan psikologis. Kenapa dia seperti itu? Nah, itu nanti akan teratasi. Kenapa alasan dia jadi bersikap seperti itu? Itu nanti akan teratasi pada saat penanganan masalah tersebut. Nah, jadi upayakan dulu dengan poin-poin yang 3 tadi. Yang pertama, pembagian tugas sesuai porsinya. Yang kedua, tadi berikan dia kesempatan untuk melaksanakan tugas. Kemudian jika tetap terjadi seperti itu, melaksanakan tugasnya, maka beri sanksi oleh ketua atau yang berwenang terhadap pemberian sanksi tersebut ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman kita atau seluruh pengurus ini menjiwai pekerjaan atau menjiwai tugas atau program kerjanya yang ada pada dirinya masing-masing ya,
pada divisinya masing-masing dan bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Nah, jadi usahakan usahakan dulu poin-poin tersebut kita coba untuk mengurangi sikap kinerja yang kurang baik tersebut. Nah, demikian Rizky. Ya, terima kasih kepada Kak Rizky. Bagaimana Kak Rizky sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Selanjutnya masih ada waktu nih kita bagi kawan-kawan yang ingin bertanya dipersilakan untuk membuka mikrofon dan kameranya. Jadi persilakan kepada Kak Saiful Anwar untuk membuka mikrofon dan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Iya, Saiful Anwar, silahkan. Nah, tadi kan dari beberapa yang sudah Pian jelaskan tadi, ada dijelaskan tentang pemberian reward atau penghargaan terhadap anggota. Nah, mungkin Ulun bisa apa yang namanya bentuk-bentuk rewardnya itu seperti apa, Ustazah? Itu yang pertanyaan pertama lah. Kemudian pertanyaan kedua, berkaitan dengan perekrutan tadi. Nah, ada perekrutan kan kawan-kawan atau pengurus yang lain itu nah Kak Ustazah yang ya, biasanya ajar, Bapak. Ya. Bentar lah. Sudah dibagi divisi ini ada apa tadi? Ulang. Suaranya perekrutan tadi ya. Kedengaran jelas? Ya, sudah kedengaran. Nah, biasanya itu kan sudah dibagikan divisi-divisinya, ada divisi tajwid, ada divisi tilawah, pengkaderan, pengajian dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa orang itu yang merasa kurang pas di sini, nah kayak itu. Nah, jadi mungkin gara-gara tidak di divisi yang dia inginkan, dia tidak ingin aktif. Nah, pertanyaan Ulun, bagaimana caranya tuh membuat mereka semangat lagi? Kan ibaratnya di LPPK ini kan sama aja kan, divisi itu ibaratnya sama aja, cuma kan fokusnya ada sedikit berbeda. Cuma bagaimana caranya memberi semangat kepada kawan-kawan yang ibaratnya tuh sebenarnya ini lain pilihan Ulun gitu, nah cuma kenapa Ulun tindak sini kayak itu, misalnya kayak itu, Ustazah. Mungkin itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Saiful. Ulangi pertanyaannya. Yang pertama itu bagaimana bentuk-bentuk reward yang bisa diberikan, itu bentuknya seperti apa saja. Dan yang kedua, bagaimana caranya membuat mereka yang masuk ke divisi, sedangkan divisi itu bukan pilihannya, nah agar mereka itu bisa tetap semangat berorganisasi. Seperti itu, Kak. Iya, terima kasih banyak Saiful Anwar. Nah, untuk reward ya yang diberikan kepada anggota. Nah, jadi jadi reward itu tidak mesti dalam bentuk barang. Jadi dalam bentuk pujian pun itu adalah sebuah reward. Nah, dalam sebuah bentuk reward ya. Jadi misalnya
dalam sebuah rapat misalnya. Nah, kita berikan reward kepada memang yang telaten rapatnya, yang rajin rapatnya pada saat rapat. Sampaikan saja, nah terima kasih kepada ini, misalnya kan karena sudah menunggu lama misalnya, atau yang sudah karena apa namanya sudah berhadir tepat waktu, jadi diberikan reward, berikan pujian kepada teman-teman yang berhadir rapat pada tepat waktu. Nah, jadi sebelum rapat dilaksanakan itu seyogianya teman sampai menunggu rapat itu atau setengah jam lagi hanya datang, meskipun memang kebiasaan itu ya, tapi jangan sampai itu dijadikan kebiasaan ya, karena memanage diri sendiri, memanage diri sendiri ya, sama dengan memanage diri sendiri. Jadi pada saat kita ingin misalnya tujuan kita hari ini mau ke sini itu dari awal bangun tidur sudah ditata kegiatan kita, dari bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian dan lain sebagainya. Ya, tidur kembali itu sudah sedemikian rupa. Nah, jadi menurut Kasari, ini reward yang diberikan kepada anggota ini tidak mesti untuk sebuah barang. Nah, itu juga sudah reward. Berbentuk barang, itu kalian harus pikirkan. Bisa misalnya, nah bagi yang bisa kalian pikirkan nanti apa rewardnya. Oh, misalnya nih, kalau misalnya Bu Hanfian rajin rapat, kita akan tamasya Anda. Nah, itu bisa dijadikan bentuk kemana Pian maunya. Misalnya kalau misalnya program kita berhasil dalam hari ini, misalnya dalam minggu ini, misalnya berhasil, misalnya, maka kita akan tamasya, kita akan liburan. Nah, liburan misalnya kita akan mabit malam, misalnya kemana kita misalnya mabit jadi ditentukan tempatnya. Jadi itu harus ada bentuk reward yang harus dipikirkan untuk itu. Nah, jadi tidak hanya itu dalam bentuk sesuatu ya. Nah, selain bentuk pujian tadi. Jadi kalian harus pikirkan apa yalah misalnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini sering terjadi kepada tidak hanya divisi nih. Dalam bentuk pemilihan jurusan juga sering terjadi ya, Saiful. Aku nih rasa salah ke jurusan ini. Ya, setelah ini terjadi dan disadari pada saat sudah mau skripsi. Sudah skripsi, merasa skripsinya bahasa Arab, lalu dirasa salah pilihan. Sering itu terjadi. Dulu pada saat Ibu, ini karena Ibu ngajar, Kasari ini ngajar, Min. Jadi sering terkepapar nama Ibu nih. Padahal kita seumuran, wes. Maunya. Ya, ini kalian ini seperti adik-adik Kasari sama. Nah, jadi makanya Kasari saja. Nah, jadi perasaan salah masuk divisi itu sering terjadi oleh beberapa orang tertentu ya. Nah, jadi sama halnya kata Kasari tadi pada saat pemilihan jurusan itu bisa disadari pada saat 2 semester sebelum skripsi dimulai. Jadi pada zaman Kasari itu rasanya Kasari itu skripsi bahasa Arab angkatan kedua. Jadi sebelum itu masih skripsi bahasa Arab. Skripsi di jurusan bahasa Arab itu masih berbahasa Indonesia. Nah, jadi pada tahun 2010 Kasari lulus. Nah, diawali skripsi bahasa Arab itu di tahun 2009. Nah, jadi saat itu banyak yang keluar jurusan. Banyak itu yang keluar jurusan dari bahasa Arab, dari yang orang 25 ya, jadi 20 kan banyak yang keluar, jadi banyak yang mutasi ke PAI.
Jadi membludak, Pak. Nah, jadi seperti itu. Karena memohon dengan mengemisnya ke jurusan, akhirnya dikabulkan dan pindah ke jurusan PAI. Atau ada juga yang lain. Yang sudah ditakutkan dengan skripsi bahasa Arab. Nah, sama halnya seperti yang ditanyakan oleh Saiful, itu perekrutan tentang tadi. Nah, jadi karena ini sifatnya adalah jadi kawan-kawan seiramanya tolong mungkin diberikan apa namanya, mungkin dia punya teman sejawat atau teman teman akrab, selain misalnya kita juga semakin memotivasi dia, itu berikan aja misalnya motivasi bahwa ini sudah bagus, sudah dipikirkan baik-baik bahwa memang Pian sudah pantas di sini. Kita sama-sama bekerja baik-baik, kita sama-sama bekerja, tidak hanya Pian. Jadi diberikanlah, maksudnya syarat bahwa ini sudah pilihan yang terbaik. Jadi kita bekerja sama-sama. Insya Allah apa yang menurut kita baik tadi, yang menurut kita tidak baik itu ternyata memberikan hal yang nah, kita akan belajar di divisi yang memang menurut kita itu tidak baik menurut kita. Jadi berikan saja motivasi kepada dia bisa melewati teman yang biasanya teman akrabnya. Jadi bisa seperti itu, bisa melalui teman akrabnya, dan juga ini harus bisa-bisa ketua divisi ini memberikan kenyamanan kepada anggotanya. Nah, misalnya bisa aja misalnya diberi teman merasa tidak sesuai dengan bidangnya, itu dia ada perasaan pesimis atau perasaan minder. Nah, jadi buatlah suasana atau situasi yang sangat aman atau situasi yang nyaman bagi mereka yang merasa pesimis dengan dirinya. Nah, pada saat rapat, kata Kak Sari, buatlah senyaman mungkin, misalnya bawa tentengan, satu yang bawa ini ada yang minum. Jadi biar kegiatan rapat itu menjadi lebih kondusif, lebih nyaman. Kemudian pertemuan dengan dia, pertemuan dengan anggota itu jangan sampai hanya saat rapat baru ketemu. Nah, jalinlah silaturahim itu tidak hanya pada saat rapat. Nah, pada saat misalnya jalan-jalan, hendak mencari buku di Gramedia, jangan bingung mencari teman, cari kawan sedivisi kita. Jadi jalin silaturahim dengan teman-teman yang memang satu kerjaan dengan kita. Ke Gramet yuk. Nah, jadi ciptakan tali silaturahim yang baik, tidak hanya karena satu divisi, tapi memang karena kita adalah bersaudara seperti itu. Jadi perasaan untuk mau keluar dari divisi itu tidak ada lagi, karena memang dia punya teman di situ, karena dia punya sahabat di situ. Yang dibicarakan pun jangan hanya masalah LPPQ aja. Nah, jadi sesama teman perempuan misalnya bisa bercerita tentang atau bertukar pikiran atau sharing tentang pribadi, tentang kuliah, tentang rumah, tentang keluarga. Pertemuannya ditemui di tidak hanya sementara divisi ini aja, tapi kita akan ketemu dengan teman-teman yang akan menerima kita di pun ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi perlu adanya kedekatan emosi dengan nasihat, dengan motivasi seperti itu. Nah, kiranya seperti itu ya, Saiful Anwar. Ya, bagaimana Kak Saiful, apa bisa dipahami? Alhamdulillah sudah. Terima kasih sudah. Selanjutnya masih terbuka
mukanya, membuka mikrofon dan kameranya, terutama bagi akhwat yang belum ada yang bertanya sih. Ini Kak Sari tanya, kegiatannya 2 hari atau 3 hari? 2 hari online, 1 harinya offline, Kak. Oh, offline-nya di mana? Di Aula SMK 3 Banjarmasin. Oh, di sana. Kapan acaranya offline? Besok, Kak. Oh, besok. Ini. Sukses ya acaranya. Amin. Terima kasih, Kak. Ini acara yang online sampai jam berapa? Hari ini sampai sore, Kak. Jam sampai sore. 18.00 insya Allah. Jam 6 sore lah. Jadi masih ada 2 materi lagi. Habis lagi. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Alhamdulillah. Jadi terkait manajemen ini, karena kita sering rapat, usahakan ini karena Kak Sari jadi memberikan kita sharing. Jadi karena rapat jangan sampai kalian lupa dengan tujuan awal kalian. Jadi berorganisasi ini sama halnya dengan memanage diri sendiri. Jadi organisasi, kita punya organisasi, namun organisasi jangan sampai mengganggu kuliah. Kalian harus fokus ke kuliah. Kedua unsur ini, baik kuliah maupun organisasi ini dapat berjalan beriringan, tidak mengganggu satu sama lain. Ya. Jadi karena banyak yang memang karena keasikan organisasi, kuliahnya lebih dari 4 tahun. Jadi maksimalkan kalian tahun saja. Karena jadi kita memanage organisasi bisa, misalnya bisa memanage teman, misalnya Patua mau manage ini, mau manage teman-temannya, ini kerjakan. Sedangkan kita misalnya terlena dengan itu, akhirnya terabaikan dengan memanage diri sendiri, sehingga kuliahnya terabaikan, sehingga kuliahnya akhirnya jadi 4,5 tahun, 5 tahun. Nah, jadi jangan sampai. Jadi keberhasilan memanage itu terlihat pada saat kita berhasil memanage diri sendiri. Ya, jadi usahakan organisasi dan fakultas atau organisasi dan kuliah itu dapat berjalan beriringan. Nah, misalnya nih kalian misalnya sudah ngambil mata kuliah
apa biasanya kuliah, mata kuliah evaluasi apa namanya penelitian itu apa? Nah, tentang penelitian. Nah, biasanya itu sudah sambil dikerjakan, biasanya tentang penelitian itu sudah bisa, biasanya dosen itu meminta untuk kalian ancang-ancang membuat proposal. Nah, saat membuat proposal itu kalian tidak boleh asal-asalan, asal kerjakan tugas saja sudah, asal selesai aja sudah. Kalian harus pikirkan pada saat pembuatan proposal itu usahakan itu adalah judul yang akan kalian selesaikan untuk skripsi. Nah, itu saat itu harus di manajemen harus diatur dengan baik. Jadi usahakan apa namanya, pada saat satu semester itu kita gunakan kesempatan bersama dosen penelitian tadi untuk membahas hal-hal yang menurut kita penting. Nah, Pak atau Ibu, ini ada judul yang memang sengaja ingin saya sampaikan pada saat skripsi nanti. Nah, jadi selama beberapa kali pertemuan kita akan diskusikan selama itu. Jadi dari judul, latar belakang, rumusan masalah sampai ke penutup. Nah, jadi kita pada saat selesai perkuliahan itu kita akan mendapatkan sebuah bundelan yang memang sudah matang karena sudah didiskusikan oleh dosen. Nah, yang sudah kompeten, sehingga pada saat perkuliahan sudah selesai, kita akan bisa memasukkan judul proposal kita ke bagian jurusan untuk dijadikan bahan untuk proposal, seminar proposal. Nah, jadi materi kita sudah mantap. Jadi jangan sampai itu pada saat mata kuliah itu kita abaikan dengan begitu saja, berakhir satu semester, sedangkan kita hanya mengerjakannya acak-adul. Kita mengerjakannya sebisanya aja, tidak serius. Akhirnya kita akan kehilangan satu kesempatan, satu semester yang terbuang-buang. Nah, jadi itu cara memanage waktu agar perkuliahan lebih terarah. Jadi karena ini adalah judulnya Ibu sampaikan, ini adalah manajemen organisasi, jadi Ibu kaitkan saja dengan perkuliahan agar organisasi dan perkuliahan itu dapat berjalan dengan seimbang. Karena manajemen itu jelas itu memanajemen diri sendiri terlebih dahulu, agar bisa memanajemen yang lebih luas lagi. Nah, setelah kalian sudah dapat menyerahkan judul ke jurusan, tinggal nunggu jadwal. Jika disetujui, itu untung kalau misalnya kita langsung disetujui dengan judul yang pertama kita ajukan. Jika tidak, maka kita akan ngulang lagi. Nah, jadi mudah-mudahan dengan satu kali pengajuan kita sudah dapat ACC dari dosen, sudah dapat ACC dari jurusan untuk mengadakan seminar proposal. Setelah seminar proposal, usahakan sebelum KKN kalian, setelah KKN kalian sudah bisa menyelesaikan, jadi sebelum KKN kalian sudah seminar proposal, dan pada saat KKN kalian bisa mengerjakan proposal, dan setelah KKN kalian sudah langsung bisa maju skripsi. Nah, itu harus diatur sedemikian rupa agar bisa sukses di organisasi dan juga sukses di perkuliahan. Masya Allah. Terima kasih Kak untuk nasihat dan motivasinya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Okay. Jadi bagaimana nih Kak kalau sayangnya ini siapa dulu namanya? Udah ya. Jadi bagaimana Kak kalau ada yang masuk organisasi, terutama ini LPPKI, kan
lembaga yang berorientasi seseorang itu masuk LPPQ ini bukan karena dirinya sendiri, tapi karena motivasi atau dorongan dari orang lain. Jadi bagaimana Pak? Bukan dari dirinya sendiri. Ya. Ya, jika masuk organisasi itu bukan karena diri sendiri, karena dorongan orang lain. Nah, itu ada kemungkinan nanti pada saat dia berorganisasi itu tidak akan awet. Karena yang tahu tujuan itu adalah diri kita sendiri. Misal pada saat karena teman, misalnya temannya kita berteman sampai akhir perkuliahan atau sampai memang teman akrab atau teman ini selama tidak ada masalah, selama tidak ada masalah dengan temannya, lalu aman-aman aja ya tidak masalah. Tapi takutnya ini jika ada bermasalah dengan teman yang mengajak karena temannya tadi, nah takutnya tadi akan berdampak pada pertama tadi adalah ketidak maksimalannya dalam bekerja, jelas. Yang kedua akan bosan-bosanan, bisa sering tidak aktif, itu masalahnya. Jadi itu jika tidak dari niat diri sendiri. Kecuali misalnya karena teman, tapi memang maksudnya ada saja ini perasaan di hati memang senang dengan LPPQ, maka itu akan tetap bertahan di LPPQ. Insya Allah akan betah di LPPQ. Dan mungkin saja nanti jika terjadi apa-apa atau kawannya misalnya tidak di LPPQ lagi, dia mungkin akan tetap di LPPQ, bahkan mungkin lebih mencintai LPPQ karena situasi LPPQ ini nanti akan membentuk pola pikirnya yang nanti akan mengarahkan tindakan-tindakannya kemudian. Nah, jadi seperti itu. Bisa saja nanti memang giroh dari perasaan niat betul-betul untuk masuk LPPQ dengan tujuan yang ditumbuhkan dari diri sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jika dari orang lain, tadi itu akibatnya. Jadi mudah-mudahan dengan harapan jika misalnya suatu saat dia ada konflik dengan orang yang menyuruh dia LPPQ, tinggal kita berharap situasi LPPQ lah yang membentuk dirinya untuk mengubah hatinya menjadi teguh tetap di LPPQ. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih jawabannya. Sepertinya sudah cukup untuk materi yang ini dan bisa bahwa dalam organisasi semua memiliki fungsi organisasi. Kita juga harus bisa menyeimbangkan time management kita dalam organisasi dan kuliah sehingga tidak ada yang terabaikan di antara keduanya. Alhamdulillah sudah selesai mengambil manfaat dari materi yang telah disampaikan, bisa terima kasih banyak kepada Kakak Siti yang sudah mengisi materi dan sudah meluangkan waktunya dapat berhadir, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Beliau sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan mewakili teman-teman sekalian, jika ada kesalahan kata-kata ataupun perbuatan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
himbauan untuk pengurus, jangan lupa kembali lagi di room Zoom ini pada jam 14.00 karena ada materi yang